بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، Qanabtina azzakumullah, salah satu dari sekian banyak prinsip Islam, prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah yang harus sering disampaikan kepada segenap kaum muslimin ialah prinsip Islam terkait dengan penguasanya. Pembahasan seperti ini, khonafidina azakumullah, sesungguhnya sebuah pembahasan yang sering diutarakan, yang sering disampaikan, namun ternyata memang harus lebih sering disampaikan, lebih sering diutarakan di kalangan kaum muslimin, dikarenakan pada kenyataannya di tengah-tengah kaum muslimin masih banyak sekali muslimin yang tidak memahami prinsip Islam dalam mensikapi penguasanya. Masih banyak di kalangan kaum muslimin yang terpengaruh provokasi pihak-pihak yang memang hendak menyimpangkan mereka dari prinsip Islam yang mulia ini. Terprovokasi dengan pihak-pihak yang memang hendak membawa mereka untuk melawan penguasa,
untuk membuat keributan-keributan, ketegangan-ketegangan dalam sebuah negeri. Pihak-pihak yang memang mengajak mereka untuk berupaya menggulingkan kekuasaan yang ada dan merebut, kemudian menjadikannya sebagai penguasa yang baru. Peristiwa demi peristiwa kita saksikan dari mulai semenjak dahulu kala sampai zaman kita sekarang ini, dengan berbagai macam model, dengan berbagai macam bentuk, yang semuanya itu adalah bentuk penyimpangan kebanyakan kaum muslimin, penyimpangan dari prinsip yang mulia ini. Masih banyak di kalangan kaum muslimin yang salah dalam mensikapi penguasanya tatkala mendapati penguasanya zalim, tatkala mendapati penguasanya memiliki kebijakan-kebijakan yang dinilai kurang tepat atau dinilai kurang pro rakyat atau dinilai menguntungkan diri pribadi atau yang lain-lainnya yang mereka anggap kurang benar. Yang sering kita saksikan sampai sekarang ini ialah mensikapi apa yang mereka lihat dari penguasanya dengan melakukan aksi-aksi turun di jalan, demonstrasi, tindakan-tindakan anarkis, pengerusakan, menciptakan suasana yang tegang, yang mencekam, dan segala macamnya. Dalam rangka untuk mengingatkan kembali kaum muslimin prinsip yang mulia ini, kita akan membahas kembali prinsip Islam di dalam mensikapi penguasa yang zalim, dengan harapan supaya kaum muslimin sadar kembali kepada jalur yang benar, memahami bagaimana sesungguhnya Islam dalam mensikapi sosok penguasa yang dianggap zalim. Harapannya nanti ialah supaya bangsa mereka, negara mereka lebih tenang, lebih tentram, lebih damai. Semua permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bangsa mereka, dengan negara mereka, dengan penguasa mereka disikapi dengan sikap yang benar sesuai dengan bimbingan Islam. Pada bab yang ke-17 dari kitab Al-Arba'in fi Madhhab As-Salaf, Asy-Syaikh Ali Al-Haddadi hafizahullah taala wa ra'ah, membikin bab wujubus sam'i wa ta'ah li ulati umuril muslimin wa in jaru wa zalamu. Kewajiban mendengar dan mentaati penguasa-penguasa kaum muslimin, wa in jaru wa zalamu, walaupun mereka itu lalim dan zalim. Beliau membawakan dua riwayat. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, da'ana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fabay'nah. An-Nabi alaihi salatu wasallam pernah memanggil kami, lalu kami pun membaiat beliau. Faqala fima akhadha alaina. Ar-Rasul menyatakan di antara apa yang beliau ambil baiat atas kami, an bay'ana 'ala as-sam'i wa ta'ah
Rasul membaiat kami untuk mendengar dan mentaati penguasa kami. Fi mansyatina wa makrahina, ketika kami senang, bersemangat, wa makrahina, dan tatkala kita benci, kita nggak suka, wa usrina wa yusrina, tatkala kita sedang kesulitan ataupun ketika kita sedang mudah, wa atharatin alaina, dan ketika penguasa itu lebih mementingkan urusan pribadinya, tidak menunaikan hak rakyatnya, itu namanya athara. Athara, penguasa yang hanya memikirkan kepentingan pribadi, tidak memberikan hak-hak rakyat. Wa alla nunazi'al amra ahlah, dan kita tidak diperbolehkan untuk mencabut urusan ini dari ahlinya, yakni tidak boleh memberontak penguasa. Illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali kalau kalian, kata Rasulullah SAW, menyaksikan kekufuran yang amat sangat nyata, kufran bawah, kufran yang sangat nyata yang tidak mungkin ditakwil lagi, kekufuran yang sangat nyata yang tidak ada unsur tendensi apapun. Indakum minallahi fihi burhan, kalian memiliki burhan, memiliki bukti argumentasi dalam masalah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Wa anhu, dan juga dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taati penguasamu, fi usrika wa yusrika, pada saat kamu sulit ataupun kamu lapang, wa mansyatika wa makrahika, dikala kamu bersemangat, kamu senang, ataupun dikala kamu tidak suka, kamu benci. Wa atharatin alaika, dan walaupun penguasa itu tidak menunaikan hakmu. Wa in akalu malak, walaupun mereka memakan hartamu. Wa darabu dhahrak, dan mereka memukul punggungmu. Illa yakuna ma'siyatan, kecuali kalau perintahnya itu perintah maksiat. Artinya kalau maksiat enggak ditaati. Rawahu Ibnu Hibban, demikian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ini dua riwayat Alhamdulillah yang dibawakan oleh Al-Muallif rahimahullah hafizahullah taala wa ra'ah, menjelaskan kepada kita prinsip Islam yang sangat jelas, prinsip as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa kaum muslimin, walaupun kita mendapati pada mereka perkara-perkara yang tidak kita suka, dalam semua keadaan, dalam semua hal. Ketika kita sulit, tatkala kita muda, tatkala kita berbahagia, kita senang, kita benci, kita nggak suka. Ketika penguasa tadi zalim, berkhianat, hanya memikirkan kepentingan pribadi, tidak memikirkan rakyatnya, tidak pro rakyat, mungkin kebijakan dia kurang aspiratif dan semisalnya, bahkan walaupun mereka memakan harta kita, memukul punggung kita, itu semua tetap diperintahkan untuk as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati para penguasa. Disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan dalam kitab As-Sunnah karya Al-Imam Ibn Abi Asim rahimahullah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Qulna ya Rasulullah," kata Adi bin Hatim, kami tanyakan, wahai Rasulullah, "La nas'aluka an ta'ati man ittaqa." Kami tidak bertanya kepada engkau ya Rasul tentang ketaatan kepada penguasa yang bertakwa. Ya jelas, kalau penguasanya saleh,
penguasanya adil, penguasanya bertakwa, semuanya senang. Tidak ada yang komplain. Walakin man fa'ala wa fa'ala falaqad syarr. Namun yang kami tanyakan ialah ketaatan kepada orang yang berbuat demikian, yang berbuat demikian, yang berbuat demikian, yang dia bawakan semua kejelekan. Penguasa yang zalim, penguasa yang keji, penguasa yang lalim, penguasa yang kejam. Kamu sebutkan semua kejelekan dia. Penguasa yang KKN, penguasa yang menumpuk harta kekayaan pribadi, penguasa yang memikirkan kursinya saja dan segala macamnya. Semua kejelekan kamu sebutkan. Jadi kami tanyakan ya Rasulullah. Faqala maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, ittaqullah, ittaqullah wasma'u wa ati'u. Bertakwalah kamu semua kepada Allah, dengarkan dan taati penguasa kalian. Sehingga ini bahas penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, bukan penguasa yang adil. Kalau penguasa yang adil semuanya senang. Yang dibahas ketika mendapati penguasa yang zalim, inilah prinsip Islam. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Asim dalam Kitab Sunnah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yakunu umara talinu lahumul julud wa la tatma'innu ilaihimul qulub. Akan ada nanti penguasa, kulit kita akan merasakan lunak untuk mereka. Artinya nggak ada yang merinding bulu kuduknya. Wala tatma'innu ilaihimul qulub, tetapi hati-hati kita nggak tenang kepada mereka. Maknanya penguasanya tidak sadis, tidak kejam. Masyarakat masih tenang, bulu kuduknya nggak ada yang berdiri, nggak ketakutan. Tetapi pada mereka ada perkara-perkara yang nggak disuka, sehingga jiwa masyarakat, hati masyarakat kurang tenang dengan penguasa seperti itu. Akan muncul penguasa yang demikian. Belum mengatakan setelah itu, summa yakunu umara tashma'izzu minhumul qulub wa taqsha'irru minhumul julud. Kata Rasul, kemudian nanti akan terjadi, akan muncul umara penguasa. Hati-hati ini ketakutan dari mereka. Bulu kuduknya pun semuanya berdiri melihat mereka. Artinya penguasanya itu betul-betul kejam lahir batin, sangat sadis, sangat kejam, sangat zalim, yang menakutkan semua masyarakatnya, sehingga bulu kuduk mereka berdiri ketakutan. Di saat yang sama penguasa tadi menyimpang dalam perkara pemerintahannya, hati mereka tidak tenang, jiwa masyarakatnya tidak tentram. Faqala rajulun, ketika ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, afala nuqatiluhum, apakah kita tidak perangi mereka saja ya Rasulullah? Qala, Rasul menyatakan, la ma aqamus shalah, tidak boleh kamu perangi selagi mereka masih mendirikan salat. Selagi mereka masih mendirikan salat. Ini dua riwayat lain yang saya bawakan, barakallahu fikum, yang menggambarkan tentang bagaimana mensikapi penguasa-penguasa yang zalim. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Kata Rasul,
khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum. Sebaik-baik penguasa kalian adalah penguasa yang kalian cinta kepada mereka, mereka cinta kepada kalian. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, mereka juga mendoakan kebaikan untuk kalian. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Sementara sejelek-jelek penguasa kalian ialah penguasa yang kamu benci kepada mereka, mereka benci pada kalian. Kamu melaknat mereka, mereka juga demikian. Katanya Auf bin Malik, "Qulna ya Rasulullah," kami para sahabat bertanya ketika itu, "Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bis-sayf?" Apakah boleh kita basmi mereka dengan pedang-pedang kita? Qala, Rasul mengatakan, "La, jangan. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka mendirikan salat di tengah-tengah kalian. La, ma aqamu fikumus shalah, tidak boleh selagi mereka masih mendirikan salat di tengah-tengah kalian." Beliau mengatakan, "Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu," apabila kalian melihat dari penguasa-penguasa kalian sesuatu yang kamu tidak suka, yang kamu benci, fakrahu wa amalah, bencilah amalnya dia saja. Wala tanzi'u yadan min ta'ah, dan jangan mencabut tangan ketaatan daripadanya. Benci amalannya, tapi jangan sampai memberontak dia. Rawahu Muslim. Disebutkan dalam Sahih Muslim juga dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah alaihi salatu wasallam menggambarkan dengan sebuah penggambaran yang lebih mengerikan lagi. Beliau mengatakan, "Sayakunu umara," akan muncul para penguasa. "Wa sayakunu fihim rijalun," dan akan tampil dari penguasa itu rijal, beberapa sosok penguasa, yahdaduna bi ghairi hadi, mereka mengambil bimbingan bukan dengan bimbinganku, wa yastannuna bi ghairi sunnati, dan mereka mengamalkan sunnah bukan dengan sunnahku, kata Rasul. Qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin, hati mereka adalah hati setan dalam bentuk jasadnya manusia. Ini penggambaran penguasa yang betul-betul zalim, kejam lahir batin. Secara undang-undangnya bukan undang-undang Islam, undang-undangnya undang-undang bid'ah, atau undang-undangnya undang-undang percampuran antara kufur dan Islam, percampuran antara bid'ah dan Islam. Di saat yang sama penguasanya sangat kejam. Digambarkan penguasa yang hatinya kayak setan, tapi dalam bentuk badan manusia. Ketika mereka minta izin kepada Rasulullah SAW untuk membasmi penguasa itu dengan pedang-pedang mereka, izin memberontak, dilarang oleh Rasulullah SAW. La, tidak boleh. Begitu pula barakallahu fikum, Rasulullah SAW menggambarkan dalam riwayat yang lain, tatkala menghadapi penguasa-penguasa yang kebijakan-kebijakannya tidak pro rakyat, kebijakan-kebijakannya tidak aspiratif, atau kebijakan-kebijakannya hanya mementingkan diri pribadi, tidak mementingkan hak rakyat. Beliau juga menjelaskan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di asarah wa umurun tunkirunaha." Sesungguhnya
akan ada sepeninggalku nanti asara. Sekali lagi, asara itu penguasa yang hanya memikirkan hak pribadi, tidak memikirkan hak rakyat. Itu asara. Akan ada nanti sepeninggalku asara, wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kamu ingkari dari penguasa. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, kaifa ta'muru man adraka minna dzalik? Apa yang kau perintahkan kepada kami, seseorang yang mungkin mendapati masa itu? Qala, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalian tunaikan hak yang merupakan tanggung jawab kalian. Kamu tunaikan haknya penguasa yang merupakan tanggung jawab kalian. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan kamu memohon kepada Allah haknya kalian sendiri. Mohon kepada Allah haknya kamu sendiri. Kalau haknya penguasa, tunaikan. Haknya penguasa, tunaikan. Sementara hak kamu sebagai rakyat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Barakallahu fikum. Prinsip ini prinsip yang sudah sangat masyhur, disepakati oleh seluruh para ulama kita tanpa terkecuali. Mereka semua dalam kitab-kitab mereka, dalam buku-buku akidah mereka, dalam buku-buku akidah kaum muslimin, akidah yang ditulis oleh para ulama muslimin, mereka semuanya menyatakan dengan pernyataan yang sangat tegas supaya kaum muslimin as-samu wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa mereka dalam semua keadaan, bagaimanapun kondisi penguasanya, selama penguasa itu tidak kafir, selama penguasa itu masih sholat, selama perintahnya bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Al-Barbahari, rahimahullah, dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, beliau mengatakan qala Imam Ahmad ibn Hanbal, berkata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, agar menjelaskan tentang usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah Rasul, menjelaskan tentang prinsip-prinsip ahlus sunnah, prinsip-prinsip kaum muslimin. Kata Imam Ahmad, was-sam'u wa ta'ah lil a'immah fima yuhibbu Allah wa yarda. Di antara prinsip Islam, prinsip sunnah, ialah mendengar dan mentaati para penguasa dalam perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man waliyal khilafata bi ijma'in nasi 'alaihi wa ridahum bih fahuwa amirul mu'minin. Maka barang siapa yang menjabat sebagai khalifah, barang siapa yang memimpin, yang menjabat sebagai seorang khalifah dengan kesepakatan umat manusia atasnya dan keridhaan mereka dengannya, yakni dengan kesepakatan ahlul halli wal aqdi, fahuwa amirul mu'minin, maka dialah penguasa kaum mukminin. La yahillu li ahadin ayyabita lailatan, tidak halal bagi siapapun, bagi seseorang pun bermalam satu malam saja, wala yara al-laisa alaihi imam, dalam keadaan dia tidak memiliki imam, darran kana au fajira, baik imamnya imam yang baik atau imam yang fajir, imam yang jelek. Ini pernyataan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dan beliau dikenal sebagai Imam Ahli Sunnah, Imam Ahli Sunnah, tokohnya Ahli Sunnah, dikarenakan keteguhan beliau, sabat beliau, ketabahan beliau di atas sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa hidup beliau. Ini dengan kesepakatan semua kaum muslimin. Kalau kita mau membawakan pernyataan-pernyataan seluruh para ulama dari buku-buku mereka, buku-buku akidah mereka, akan sangat lama, akan sangat panjang sekali.
yang semuanya satu. Seperti yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam di dalam riwayat hadis yang sudah disampaikan sebagiannya. Alhamdulillah, sangat jelas sesungguhnya keterangan tadi, prinsip tadi. Sangat jelas sekali prinsip Ahlus Sunnah. Sangat jelas sekali prinsip Islam ketika mensikapi penguasa-penguasa yang dianggap zalim. Sikapnya as-sam'u wa ta'ah, tetap mendengar dan mentaati penguasa itu. Dilarang keras untuk memberontak dengan bentuk pemberontakan apapun, baik pemberontakan fisik, langsung melakukan penyerangan fisik dengan senjata dalam bentuk kudeta militer, pengguliran kekuasaan, atau fisik dengan turun ke jalan, dengan turun di jalan-jalan, mengadakan demonstrasi, apalagi disertai dengan tindakan anarkis, pengrusakan instansi pemerintah, atau fasum, atau melakukan tindakan-tindakan yang membuat tegang, mencekam, membuat suasana chaos, gitu ya. Betul bahasanya. Chaos. Hah? Chaos. Lagi pasulan. Hah? Suasana chaos, gitu kata mereka. Barakallahu fikum. Itu pemberontakan fisik. Atau melakukannya dengan pemberontakan dengan lisan, dalam bentuk orasi yang disampaikan di hadapan masyarakat, yang isinya provokasi massa untuk benci kepada penguasanya, atau menghujat penguasanya, atau membongkar keaiban penguasanya, atau menulis di mass media elektronik, cetak, atau di televisi, atau di tempat manapun. Itu semuanya merupakan bentuk pemberontakan kepada penguasa yang dikecam dalam Islam. Tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Kalau kita membaca dan meresapi riwayat yang tadi kita baca, Rasulullah SAW memerintahkan kita semua untuk tetap taat, tetap mendengarkan penguasa kita dalam semua keadaan. Tatkala kita senang, disuruh taat. Tatkala kita tidak suka, benci, disuruh taat. Tatkala kita lagi lapang kehidupannya, lagi nyaman, disuruh taat. Tatkala kita lagi kesulitan, disuruh taat. Di saat hak kita, hak rakyat tidak diberikan, suruh taat. Di saat penguasa itu hanya mementingkan kekayaan pribadi, usaha pribadi, kekuasaan pribadi, semua pribadi, suruh taat. Bahkan dalam hadis Ubadah ibn Samit tadi yang kita baca, yang diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya tadi, walaupun penguasa itu memakan harta kita, walaupun penguasa itu memukul punggung kita, tetap diperintahkan untuk mendengar dan mentaati. Memakan harta kita jelas. Kalau semata-mata dimintai pajak masih halus, nah gitu ya. Ada pajak bumi dan bangunan, ada pajak kendaraan, ada pajak profesi dan segala macamnya, halus. Itu aja masih bisa dinego-nego gitu ya. Kalau itu dan tidak seberapa. Ringan itu. Tapi kalau kemudian ada seorang penguasa yang dengan kejamnya, dengan sadisnya datang di perumahan Babatan Indah, misalkan begitu, dengan satu kompi pasukan dia menggeledah semua rumah-rumah masyarakat, diambil semua harta kalian, diambili uangnya kamu, perhiasan kamu, semua yang kamu miliki, diambili semua, disiapkan truk besar oleh penguasa, diangkuti semua oleh penguasa, diambili semua harta kamu. Barakallahu fikum. Yang punya ATM, diambil ATM-nya. PIN-nya berapa? Kalau enggak, tembak. Nah, itu harus menggambarkan sosok penguasa yang sekejam itu.
Yang sekejam itu diambil semuanya. Sak perumahan. Geser lagi perumahan Babatan Mukti. Terus ke sana. Terus sak Surabaya. Semua dibegitukan. Barakallahu fikum. Mengambil harta rakyat dengan penuh kezaliman, dengan kekejaman, dengan kebengisan, dengan kesadisan, tanpa ada rahmat, tanpa ada kasih sayang, tanpa ada itu semuanya. Dalam kondisi seperti itu kaum muslimin khanafitina azakumullah, kita tetap diperintahkan untuk as-sam'u wa ta'ah, untuk mendengar dan mentaati penguasa. Tas rumah kamu yang digeledah, bongkar semuanya, diambil sama dia. Aduh, berakas mereka dari. Berakasnya dibongkar sama dia. Keluarkan semua uang kamu itu. Sikap yang harus diambil ketika itu, ketika penguasa mengambil harta kamu mengatakan sami'na wa ata'na. Ketika itu diambil uangnya kamu, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Lihat lemari kamu, masya Allah banyak sekali perhiasan punya istri kamu itu. Diambil emasnya semua diambil, sak lemari. Kamu mengatakan sami'na wa ata'na. Diambil harta kamu mengatakan sami'na wa ata'na. Diambil semuanya. Semua dikuras. Kamu mengatakan sami'na wa ata'na. Di luar rumah kamu mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Sampai lu des sami'na wa ata'na. Pulang penguasanya sami'na wa ata'na. Bisa anda kayak gitu? Bisa kayak gitu? Kayak iso. Nggak bakal bisa kayak gitu. Padahal itu yang diperintahkan dalam Islam. Tetap dengarkan, tetap taati. Kamu katakan sami'na wa ata'na, walaupun penguasa itu berbuat demikian. Tidak boleh kemudian kamu melakukan tindakan-tindakan perlawanan kepada penguasa dengan pedang kamu, dengan mulutnya kamu, dengan orasi kamu. Tidak boleh. Itu baru ngambil harta. Bagaimana kiranya kalau disertai dengan darabu dhahrak, mereka memukul punggungmu. Dia sudah membawa pecut ini, sambil geledah dan mengambil harta rakyatnya, kamu cambuk sama penguasa. Cerak, sami'na wa ata'na. Cerak, sami'na wa ata'na. Pukul lagi, sami'na wa ata'na. Sekarang kamu sudah merasakan kesakitan, pedih dan perihnya cambukan tadi. Harta kamu diambil di depan mata kamu mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na sampai kamu lepas. Sami'na wa ata'na. Hakada. Itu penggambaran yang disebutkan Rasul dalam riwayat tadi. Wa in akalu malak wa darabu dhahrak. Walaupun seperti itu, kamu harus mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Barakallahu fikum. Itu yang disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, penguasa yang hatinya kayak setan tapi jasadnya jasad manusia. Allahul musta'an. Penguasa seperti itu yang harus tetap kamu taati. Karena dinazakumullah, sengaja kita bawakan ini semuanya. Ya, padahal dalam benak saya sudah sering aku dengarkan riwayat-riwayat seperti ini. Apalagi yang biasa taklim, biasa ikut-ikut daurah gitu ya. Biasa kita mendengarkan riwayat-riwayat yang demikian, biasa mendengarkan hadis-hadis yang demikian. Jadi harus sering disampaikan barakallahu fikum supaya semakin menghujam dalam kalbu kita prinsip Islam yang sesungguhnya. Dan disampaikan kepada segenap kaum muslimin bagaimana sesungguhnya mensikapi penguasa-penguasa muslim yang zalim. Alhamdulillah. Kalau membaca riwayat-riwayat tadi, kemudian kita paparkan pada kondisi bangsa negara kita, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kali ini dipimpin oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kok rasa-rasanya belum pernah tergambar riwayat itu terjadi pada kita. Ya, ya Pak ya, jangan mentang-mentang. Siapa ya? Harus berpikir dengan rasional. Akal digunakan, semua digunakan dengan ilmiah. Lihat dengan mata kepala kita sendiri.
terkait dengan kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai oleh banyak pihak adalah penguasa yang tidak pro rakyat, penguasa yang tidak aspiratif, penguasa yang hanya dan itu yang kata mereka tampil manis di depan kamera, tampil manis di depan masa, manis begitu, tetapi problem bangsa tidak beres-beres, rakyat tidak pernah sejahtera, rakyat sengsara dan segala macam, tapi manis di muka umum, manis di dunia internasional dan segala macamnya, apanya begitu. Nah, tanyakan kepada masyarakat kaum muslimin yang suka demo itu, pernahkah penguasa kalian menunjukkan sikap sesadis, sezalim, sekejam yang digambarkan Rasulullah SAW dalam riwayat tadi? Pernahkah? Sebenarnya jawabin, pernahkah? Pernahkah dia kemudian datang ke Surabaya membawa semua pasukannya dari Polda dan segala macamnya, mengerahkan pasukan ke Surabaya untuk mengambil harta kalian, digeledah semua harta kalian, mau cambuk, memukuli kamu semua, punggung kamu semuanya dengan zalim, dengan kejam, dengan sadis? Tidak pernah sedikit pun. Barakallahu itu yang seringnya datang ke masyarakat dengan BLT, bantuan langsung tunai. Nyampe nggak mau nyampe, nyampe bagian dapat, macam nggak boleh dapat. BLT turun, biaya pendidikan turun. Ya apa ya? Sekolah dapat apa nggak dapat? Ngaku lah. Dapat ada? Ya kalau yang resmi dapat, yang ilegal nggak dapat. Dapat. Pendidikan yang formal dikasih, pendidikan yang non formal dikasih. Yang non formal pada pesantren dapat. Kita juga ngaku, juga dapat kita kemarin. Ada kalau itu dapat. Ya tergantung pemdanya masing-masing. Kalau pemdanya baik-baik gitu ya, gelondongan dikasihkan langsung dari pusat. Nih dari pusat gelondong begitu, besar jumlahnya. Tapi kalau pemdanya juga sedang duit, saya saja dikasih cuma sedikit aja, gitu saja. Allah harus itu. Belum semua ya Pak. Barakallahu fikum. Artinya kondisi yang digambarkan dalam riwayat ini, barakallahu fikum, belum kita saksikan pada penguasa-penguasa kita yang dikatakan oleh mereka sebagai penguasa yang zalim, penguasa yang begini, yang begitu segala macam. Wallahul musta'an. Baru ada wacana BBM naik. Baru ada wacana BBM mau naik dari 4.500 jadi berapa? Jadi 6.000. Dulu pernah 6.000 turun lagi. 6.000 rupiah per liter. Cuma naik 1.500. Masya Allah, gegernya itu nasional. Berita gegernya itu sudah sampai ke dunia internasional. Seakan-akan kalau BBM naik 6.000 rupiah, mati semuanya masyarakat ini. Kelaparan semua masyarakat ini. Kere kabeh masyarakatnya ini. Baru 6.000 rupiah, baru mau dinaikkan. Heboh. Demo sana, demo sini, pengerusakan sana, pengerusakan sini, anarkis sana, anarkis sini, orasi sana, orasi sini, provokasi sana, provokasi sini. Baru mau dinaikkan. Belum diambil hartanya kamu. Baru suruh beli BBM, tapi akan naik sedikit harganya 6.000. Sudah hebohnya luar biasa seperti itu. Yang bikin malu Surabaya gitu. Iya. Kok ya Surabaya yang termasuk heboh iya. Allahul musta'an. Heboh Surabaya buntu dalane, dengan kota tidak bisa lewat dikarenakan demo yang kata mereka besar-besaran untuk menolak kenaikan harga BBM. La haula wala quwata illa billah. Barakallahu itu. Tindakan yang betul-betul bertentangan dan menyimpang dari prinsip Islam.
menyimpang dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Barakallahu. Pihak lain yang agak cerdas gitu ya. Nggak mau diajak demo seperti itu. Dikalkulasi sama dia. Harga BBM Indonesia mau naik Rp6.000, 4.500 jadi Rp6.000. Kok 6.000 ya? Emang harganya berapa? Minyaknya dalam bentuk dolar per barel itu. Gitu ya. Dikalkulasi sama dia. Dilihat tetangga jiran. Dia tengok, loh, tetangga jiran harganya sudah 9.000, sudah 10.000, sudah 11.000 dan segala macamnya. Indonesia kok murah banget ya, cuma 6.000. Allah dari situ. Ternyata barakallahu harga Rp6.000 per liter untuk BBM di Indonesia paling murah dibandingkan dengan negara-negara jiran. Paling murah Rp6.000. Tidak sampai $1 gitu bahasanya ya. Masya Allah, terlalu keren bahasanya ini. Tidak sampai $1 sesusuk. Sekarang berapa harganya? 9.000. Saya berharap 7.000. 9.000. Nah ya, 9.000 ya, Mas. Susuk 10.000. Jadi kan harga BBM kan $2/3. Iya. Baru $2/3, belum $1. Negara jiran sudah ada yang $1, ada yang 1, sekian tinggi. Itu artinya harga Rp6.000 itu masih subsidi dari pihak pemerintah. Gitu, sudah ngamuk-ngamuk, sudah marah-marah, sudah demo-demo, sudah anarkis, sudah ngerusak dan segala macamnya. Bagaimana kiranya kalau distandarkan dengan standar Asia Tenggara, kayak negara jiran, BBM harga 10.000, tambah kiamat Indonesia ini. Itu semua terjadi fanatina azabullah. Kenapa? Dikarenakan masyarakat yang jauh dari bimbingan agama, masyarakat yang sangat jauh dari bimbingan Islam, masyarakat yang sangat jauh dari bimbingan sunnahnya Rasulullah SAW, masyarakat yang gampang diprovokasi oleh provokator bangsa dan negara dari orang-orang yang biasa mengajak demo-demo itu. Maka disampaikan kepada masyarakat kaum muslimin prinsip yang mulia ini. Ini prinsip Islam. Rasul yang mengatakan demikian, bukan SK SBY. Disampaikan kepada kita suruh bacakan, begitu bukan. Ini resmi. Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam yang menjelaskan dan menyampaikan demikian kepada semua lapisan masyarakat kaum muslimin. As-sam'u wa ta'ah li wulatil umur wa insyaru wa zalamu. Mendengar dan mentaati penguasa kaum muslimin walaupun mereka itu lalim, walaupun mereka itu kejam. Barakallahu fikum. Naam. Jelas ya? Jelas. Kalau jelas, diteruskan saja bab yang berikutnya. Dikarenakan bab yang berikutnya, bab 18, bab 19, bab 20, bab 21, bab 22, bab 23, itu semuanya berkaitan dengan masalah penguasa. Terus apa sudah? Analika sudah sajalah, sudah jelas, sudah gamblang kok. Saya mau tanya sama antum. Kemarin kan final BBM kan tanggal 31 Maret, tanggal 10 April gongnya. Kok ternyata ditunda kenaikan BBM-nya? Dikarenakan mungkin banyak demo dan segala macamnya, tertunda kenaikan BBM. Saya mau tanya sama antum senang apa enggak BBM turun? Senang apa enggak BBM kesana naik? Ya macam pakai hadiah kalau itu sih gampang. Jangan Mbak. Tuh. Senang Mbak. Berarti jangan senang dengan demo-demo kemarin. Loh. Terus turunnya kemarin itu kan dikarenakan banyak demo, apalagi di ibu kota.
di mana-mana semuanya demo. Ribuan pendemo dikerahkan oleh mereka semua. Di Surabaya apalagi, semua turun kabeh Surabaya. Akhirnya dikarenakan banyak gejolak, tunda BBM-nya. Lah kok seneng, Pak? Boleh tidak setuju, tapi kita harus tetap tadi. Gimana? Dengan data di hati nggak setuju. Tapi kalau memang sudah demikian kita tolak, kami kawal. Bukan begitu ya, udah saya tanyakan. Bapak seneng apa tidak BBM-nya nggak jadi naik? BBM-nya tidak jadi naik. Harga BBM tidak jadi naik. Atau mungkin turun dikarenakan ada gejolak masyarakat yang suka demo-demo tadi itu. Senang apa nggak senang? Saya tidak menaikkan. Loh. Senang ya. Jawabannya harus mantap. Mau bah, jadi kan bah. Kenyataan kemarin itu BBM itu tertunda naiknya. Nggak senang, nggak bahagia. Gimana tuh Pak? Gimana itu? Kenapa nggak terlalu senang? Itu nggak terlalu senang. Terus yang senangnya bagaimana? Allah Ustaz. Nah ini kita harus minta pendapatnya orang-orang sepuh ini. Mana lagi yang sepuh-sepuh ini? Dia pendapatnya bagaimana ini? Kemarin dikasih diturun, apa nggak jadi naik? Dikarenakan gejolak masyarakatnya ini, senang apa nggak senang jenengan ini? Tak boleh aneh. Bagaimana pandangan Anda dalam kasus ini? Masya Allah. Bapak jenengan Pak, monggo Pak. Yang pakai, jenengan Pak, yang pakai kaos sekolah Pak. Iya jenengan Pak. Ya jangan nolak Pak, jenengan Pak. Ya. Gimana pandangan Bapak? Seneng Pak ya? Seneng nggak naik? Padahal kemarin tertundanya itu dikarenakan gejolak masyarakat yang demo tadi Pak. Berarti demo terus gitu Pak ya? Seperti jenengan seneng demo terus. Jangan yang anarkis. Masya Allah. Demo damai. Teruskan demo damai. Kita gerakkan di mana-mana demo damai. Supaya BBM nggak naik gitu ya. Masya Allah deh. Gitu lah ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah itu namanya hati nurani berbicara. Masya Allah. Hati nurani berbicara. Yang dibahas sekarang keilmiahannya yang dikedepankan. Masya Allah. Apa? Gimana Pak? Oh gitu Pak ya? Masya Allah. Jadi kalau turun senang, dinaikkan juga, ya senang juga lah. Senang kali Pak ya? Ya apa karena ekonomi sedang, ekonomi tinggi, jadi ada problem gitu? Hanya kalau pas kita menjadi sebuah lapisan masyarakat ekonominya bawah, yang bicara itu hati nurani. Ima hati nuraninya dibangun di atas ilmu, atau hati nurani dibangun di atas perasaan semata. Kalau antum yang ekonominya menengah ke atas, no problem, mau naikkan 10.000, 20.000, sekolah masalah. Mobilnya aja yang mewah, punyanya bensinnya 1.7, kalau masalah. Sekali jalan ngowos gitu, kalau masalah. Jadi kita ada merasakan kehidupan orang yang rakyat bawah. Yang rakyat bawah ini, yang setengah mati mencari kehidupan ini, barakallahu fikum.
Wah, pusing kepalanya dia. Ditanya, bagaimana Bapak, mau dinaikkan apa mau turunkan? Itu reaksinya kan dengan keras berbicara itu. Hati nurani akan berbicara. Tapi tergantung dengan ilmiah ataukah dengan perasaan semata. Barakallahu itu. Kalau tanya, iya, hati nurani kita semuanya mengatakan jangan naik. Alhamdulillah kalau semakin turun, kan gitu ya. Syukur-syukur ada SK Presiden resmi yang menyatakan harga BBM dipatenkan Rp1.000. Masya Allah. Benar apa Kak? Senang kan gitu ya. Kalau ada SK resmi dari pihak Presiden dan semua jalan yang ada resmi harga BBM dipatenkan Rp1.000. Tidak peduli mau naik turun beranya Rp1.000 BBM-nya. Masya Allah. Syukur apa enggak? Nah, cuman barakallahu fikum, itu senangnya dari sisi naik, dari sisi turunnya BBM, bukan dikarenakan acara-acara demo yang digelar, bukan karena demonya, tapi dikarenakan yang memang hati nurani kita kepingin yang murah-murah meriah gitu loh. Barakallahu fikum, yang Rp1.000 saja, 500 saja, kan gitu ya. Barakallahu fikum, bukan demonya. Sebab dalam Islam barakallahu fikum mengadakan aksi-aksi turun ke jalan-jalan baik dengan nama demo-demo damai, apalagi dengan nama demo-demo yang anarkis, itu bukan tindakan Islam. Tidak ada contohnya di zamannya Rasulullah SAW atau para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Sehingga bukan dengan cara demikian. Pada pembahasan berikutnya nanti insyaallah akan dijelaskan oleh muallif bagaimana sesungguhnya solusi Islam untuk meredam kekejaman penguasa. Solusi Islam dalam meredam kezaliman para penguasa. Barakallahu fikum. Cuma yang dibahas sekarang belum sampai ke situ ya kawan. Yang dibahas sekarang terkait dengan hukuman orang-orang yang memberontak penguasa. Kita baca satu lagi insyaallah ya. Bab yang ke-18 masih berkaitan dengan sebelumnya. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Uqubatul baghi ala wali al-amr al-muslim. Hukuman bagi seseorang yang memberontak penguasa muslim. Hukuman bagi seseorang yang memberontak penguasa muslim. An Al-Farsyah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Al-Farsyah radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid. Siapa saja yang datang kepada kalian dalam keadaan urusan kalian bersatu pada satu orang penguasa, yuridu ayyasukka asakum, orang tadi hendak memecahkan tongkat kalian, ini memecah belah kalian, au yufarriqa jama'atakum, atau dia hendak mencerai-beraikan persatuan kalian, faqtuluh, maka bunuhlah orang itu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jelas dalam hadis ini, khanafitina azakumullah, Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada penguasa
apabila ada seseorang yang berupaya mencerai-beraikan persatuan bangsa dengan pemberontakan-pemberontakan yang dia lakukan, apapun bentuk pemberontakannya, Islam membolehkan dan memerintahkan para penguasa untuk membunuh orang tadi, untuk membunuh pemberontak tadi. Faqtuluh, silakan kamu bunuh. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahnya ketika menerangkan riwayat ini. Beliau mengatakan fihil amru bi qitali man kharaja 'ala al-imam. Hadis ini ada perintah. Dalam hadis ini ada perintah untuk memerangi orang-orang yang memberontak penguasa. Au arada tafriqa kalimatil muslimin, atau seseorang yang hendak mencerai-beraikan persatuan kaum muslimin, wa nahwi dzalik, atau yang semisal itu. Wa yunha an dzalik, orang itu dicegah dari perbuatannya. Fa in lam yantahi qutil, tetapi kalau dia tidak bisa berhenti, tidak mungkin tercegah, tidak mungkin dilarang, qutil, maka dia diperangi. Wa illam yandafi' syarruhu illa biqatlih qutil. Kalau kejahatan orang tadi tidak mungkin teredam, melainkan dengan cara membunuh dia, maka dia dibunuh. Ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dari penjelasan Al-Imam Nawawi. Beliau menguraikan bahwasanya perintah Rasulullah SAW untuk membunuh kaum pemberontak itu alternatif terakhir, cara terakhir. Kali pertama yang harus ditunjukkan oleh kaum penguasa menghadapi pemberontak negara ini namanya gerakan separatis, gitu ya, gerakan separatis. Langkah pertama ialah pendekatan persuasif, kepada pihak tersebut. Dikasih tanbih, dikasih warning, dilarang, dicegah, dikasih penyuluhan, dikasih arahan, diselesaikan dengan cara baik-baik. Terus meningkat. Ketika pemberontak itu ternyata tidak mau berhenti dari kegiatannya, dari gerakan separatisnya, naik. Yang tadi pendekatan persuasif dinaikkan lagi, lebih ada penekanan. Ujung-ujungnya nanti ketika gerakan tersebut tidak mungkin teredam dan kemadharotannya semakin merata, dirasakan oleh kebanyakan rakyat di bangsa dan negara tersebut, tidak mungkin teredam kecuali harus yang membunuh dia, maka dibunuh. Syar'i, halal darahnya kaum pemberontak, walaupun dia mengaku sebagai muslim, walaupun dia mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, mengaku salafi. Tetapi kalau dia seorang pemberontak dan tidak mungkin diredam kekejamannya, nggak mungkin diredam gerakannya, melainkan harus dengan membunuh dia, dibunuh. Syar'i, halal darahnya, halal darahnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasul mengatakan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salat. Tidak halal darah seorang muslim melainkan dengan satu dari tiga perkara. An-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, hukum qisas. Yang kedua, sayyibuz zani,
orang yang sudah pernah menikah dan dia berzina, namanya zina muhsan. Yang ketiga, tariku lidinihi al-mufariqul jamaah, seseorang yang murtad dari agamanya atau seseorang yang memberontak penguasa. Al-mufariqul jamaah, halal darah kaum pemberontak kalau tidak ada cara lain untuk meredam gerakan mereka melainkan dengan cara dibunuh, dibasmi, diberangus. Dan yang melakukannya ialah kaum pemerintah dari pihak penguasa, bukan rakyat biasa. Ya sudah, tidak mungkin tangkap hidup-hidup, tidak mungkin dengan cara yang baik-baik, harus kontak senjata, perang. Sudah. Pak polisi dan yang lainnya yang bertugas untuk membasmi pemberontak jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan, jangan separuh hati, sepenuh hati, jangan penuh keikhlasan, jangan penuh ketulusan, tembak mereka. Polisi sebagai aparatur negara yang punya hak untuk itu, tembak mereka. Ketika bapak berhasil membunuh mereka, bapak dapat pahala besar. Dikarenakan bapak melaksanakan perintahnya Rasulullah SAW, faqtuluh. Kalau sebaliknya bapak selaku pihak keamanan bangsa, pihak kepolisian, tentara dan segala macamnya terbunuh oleh mereka, maka bapak adalah orang yang terbaik. Khairu qatla man qataluh, kata Rasul. Dalam riwayat yang lain, ketika membahas tentang kaum Khawarij, sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang mereka bunuh. Jadi kalau dari pihak pemerintah ada yang terbunuh, ada yang tertembak mati, maka dia mendapatkan predikat orang yang terbaik. Kalau mereka berhasil membunuh mereka, maka dapat pahala dikarenakan melaksanakan perintahnya Rasulullah SAW. Faqtuluh, kata Rasul. Naam. Barakallahu fikum. Dalam Islam ini hukumannya. Yang mengatakan demikian ialah Rasulullah SAW. Dari sini sezalim apapun penguasa, sekejam apapun penguasa, sesadis, sebengis apapun penguasa, selama dia muslim tidak boleh diberontak dalam bentuk pemberontakan apapun. Disebutkan dalam riwayat lain dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia benci, maka hendaklah dia bersabar. Fa'innahu man kharaja minas sultani shibra, sebab barang siapa yang memberontak penguasa satu jengkal saja, mata mitatan jahiliyah, maka dia akan mati seperti matinya orang jahiliyah, mati di atas dosa besar. Dikecam dengan bentuk kecaman yang lain bagi kaum pemberontak, dihukum dengan hukum bunuh. Ancaman yang kedua, kalau dia mati, mati yang mati jahiliyah. Kalau dia mati tertembak oleh senapan para penguasa, maka yang mati itu adalah orang yang mati seperti matinya orang jahiliyah, mati sebagai kaum pemberontak. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, pelajaran yang sangat berharga dari salah seorang sahabat yang mulia. Diriwayatkan dari Imam Muslim dalam Sahihnya, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah. Sudah diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Asim dalam Kitab As-Sunnah, bukan Imam Muslim, dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Katanya Muawiyah, "Lamma kharaja Abu Dzar ila Rabadah." Ketika sahabat Abu Dzar keluar menuju ke Rabadah, diminta oleh sahabat Utsman untuk pindah ke Rabadah supaya tidak memunculkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Ketika itu sahabat Abu Dzar memiliki sebuah pendapat yang disepakati oleh para sahabat yang lain.
supaya jangan ada gejolak, diminta untuk keluar ke Rabazah supaya tenang kondisinya. Ketika beliau keluar ke Rabazah, laqiyahu rabbun min ahli Irak. Beliau ditemui oleh sejumlah pasukan dari orang-orang Irak. Faqalu, mereka mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, qad balaghana alladhi sun'a bika, telah sampai berita kepada kamu tentang apa yang diperbuat kepada engkau, wahai Abu Dzar. Faqid liwa'an, ini usulnya orang-orang Irak. Wahai Abu Dzar, pancangkan bendera, tegakkan bendera perang. Ya'tika rijalun masyita, akan datang kepada kamu pasukan laki-laki yang kamu kehendaki. Ditunjuk sebagai panglima pemberontak. Diajak berontak Abu Dzar. Abu Dzar, pancangkan bendera. Pancangkan bendera. Kalau sekarang bukan dipancangkan tapi kibarkan bendera, gitu ya. Kibarkan bendera pemberontakan. Kibarkan bendera melepaskan diri dari penguasa. Bendera pemberontakan begitu. Akan datang kepada kamu pasukan yang kamu kehendaki. Jadi tidak usah macam-macam. Kalau datang ditawari jadi pemimpin, jadi panglima, berontak, kelas jadi panglima ya Pak. Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik jawabannya Abu Dzar. Faqala, maka Abu Dzar mengatakan, mahlan ya ahlal Islam. Pelan-pelan wahai kaum muslimin, pelan-pelan. Ojo gerasa gerusu. Mahlan ya ahlal Islam. Pelan-pelan wahai kaum muslimin. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu ba'di sultanun fa'izzu, akan ada sepeninggalku nanti seorang penguasa, fa'izzu, maka muliakan penguasa itu. Kata Rasul, manil tamasa dhullahu, barang siapa yang mencari-cari kehinaan penguasa ini, saghara saghratan fil Islam, berarti dia membuat sebuah lubang dalam Islam, sebuah celah dalam Islam. Walam yuqbal minhu taubatun, dan tidak akan diterima taubatnya dia, hatta yu'idaha kama kanat, hingga dia mengembalikan lubang tadi sebagaimana semula. Membikin keretakan, membikin celah, membikin lubang dalam Islam, tidak akan diterima taubatnya sampai dia mengembalikannya sebagaimana semula. Ditolak oleh sahabat Abu Dzar. Padahal dia nggak pakai keluar biaya kampanye. Langsung datang pasukan, datang rombongan masyarakat, kibarkan bendera. Cepat, bendera Abu Dzar akan datang pada kamu sekian banyak orang. Kita adakan gerakan separatis, gitu, menolak penguasa. Ditolak. Mahlan ya ahlul Islam. Pelan-pelan wahai kaum muslimin. Rasul bersabda demikian. Barakallahu fikum. Nah, ya Pak. Begitu pula riwayat yang saya bawakan di atas, yang di awal itu. Ketika Rasulullah SAW menggambarkan penguasa yang kejam, penguasa yang sadis, penguasa yang bengis. Ketika para sahabat meminta izin, afala nuqatiluhum, apakah boleh kami perangi? Beliau mengatakan, la aqamu fikumus shalah, tidak boleh selama mereka mendirikan salat. Ketika dalam riwayat yang lain mereka minta izin, afala nunafidhuhum bis-sayf, apakah tidak kita basmi mereka dengan pedang-pedang kita ya Rasulullah? Beliau mengatakan, la, tidak boleh. Baru diperbolehkan mengadakan pemberontakan penguasa pada satu keadaan. Baru boleh mengadakan pemberontakan penguasa pada satu keadaan, yaitu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang ada kita baca, hadis yang Ubadah bin Samit, illa an tarau kufran bawahan indakum minallahi fi burhan, kecuali kalau kalian menyaksikan kekufuran yang amat sangat nyata pada penguasa kalian, yang kamu memiliki burhan, memiliki bukti-buktinya di sisi Allah Taala.
Kalau penguasanya kafir, baru boleh memberontak. Kalau kafir dengan kekufuran yang sangat nyata. Kalau cuma semata-mata penguasanya bid'ah, penguasanya ahli bid'ah, penguasanya fasik, penguasanya fajir, penguasanya ahli dosa, ahli maksiat, penguasanya KKN dan segala macamnya, belum bisa. Tetap harus mendengar dan mentaati. Baru bisa pada satu keadaan ini saja, ketika penguasanya kafir. Kafir dengan kekufuran yang nyata. Misal, la qadarallah pada pemilihan umum tahun 2014 nanti. Ya, betul ya? 14 ya? 2 tahun lagi. Misal, la qadarallah pada pemilu 2014 nanti, ternyata yang berhasil menduduki kursi presiden adalah dari kalangan non-muslim. Presiden dan wakil presidennya non-muslim. Non-muslim, bukan Islam, mungkin dia orang Kristen, Protestan, atau Katolik, atau orang Buddha, atau orang Hindu, ya, non-muslim yang tampil sebagai penguasa. Presiden Indonesia dipimpin orang Kristen, atau dipimpin orang Hindu, atau dipimpin orang Buddha. Itu kekufuran yang nyata atau nggak nyata? Nyata atau nggak nyata? Yakin atau nggak yakin? Jangan-jangan dia jadi Hindu tendensi saja supaya dapat masa dari Hindu. Yakin? Yakin itu Hindu? Kalau yakin seorangnya betul-betul diyakini sebagai non-muslim, agama Hindu, atau agama Buddha, atau agama Kristen, Protestan, atau Katolik, atau agama Konghucu, gitu ya, sekarang ada ya, Konghucu naik sebagai penguasa tertinggi bangsa Indonesia. Ketika itu baru masyarakat boleh memberontak. Boleh memberontak, barakallahu fikum. Apakah langsung memberontak? Apakah langsung memberontak? Jawabannya tidak. Ada tahapan-tahapan proses. Langkah pertama ialah langsung mengusulkan kepada pihak ahlul halli wal aqdi. Ke ahlul halli wal aqdi sekarang siapa yang menunjuk presiden itu? MPR atau DPR? Yang menunjuk presiden, yang melantik itu siapa? MPR. Masya Allah. Harus menyampaikan kepada ahlul halli wal aqdi dari pihak MPR. Berarti dia apa? Yudikatif. Lembaga apa namanya? Kalau DPR kan legislatif. Kalau MPR? Kalau MPR? DPR legislatif. Sama-sama saja. Sesuai. Masya Allah. Kalau presiden eksekutif. Masya Allah. Disampaikan ke sana barakallahu fikum supaya diganti penguasanya. Ganti penguasanya. Jangan non-muslim. Ganti penguasa lain yang muslim. Itu namanya ultimatum. Nah gitu ya. Ultimatum. Yang mengultimatum ya masyarakat muslimin. Ganti yang muslim. Kalau ternyata tidak diganti, masih tetap disahkan sebagai presiden Indonesia Raya non-muslim lagi, maka di situ masyarakat Islam melakukan tahapan yang kedua. Ketika aspirasi dan segala macam nggak ditampung, nggak digubris dan segala macamnya, tahapan yang kedua ialah mempertimbangkan kekuatan yang ada. Artinya apa? Persiapan untuk berontak. Ya, persiapannya harus matang. Pertimbangan kekuatan. Kekuatan kita sebagai masyarakat yang mau memberontak ini berimbang apa enggak dengan kekuatan penguasa sekarang ini? Nah gitu ya. Karena biasanya secara pengalaman tidak semua masyarakat muslimin pro rakyat,
untuk menggulingkan kekuasaan non-muslim. Nah gitu ya. Ada juga masyarakat muslim yang pro pemerintah yang non-muslim, gitu loh. Jadi perimbangan dilihat. Kita punya kekuatan seimbang atau tidak? Secara kekuatan senjata, secara kekuatan personel, secara kekuatan logistiknya, medisnya. Al-muhim pertimbangan kuat untuk perang. Setelah itu dikalkulasi tingkat keberhasilannya berapa persen. Kalau ternyata kekuatan berimbang, kekuatan fisik, kekuatan senjata, kekuatan logistik, kekuatan semuanya berimbang, ternyata dikalkulasi maslahatnya sangat besar, lebih besar kemungkinan menang daripada kalah. Nah, ketika itu baru panggul senjata, maju perang untuk menggulingkan kekuatan muslim yang ada. Ketika itu ya tentunya dari kalangan masyarakat menunjuk seorang panglima perang. Tidak mungkin dewi-dewi. Kalau dewi-dewi mesti kalah karena kecil. Harus mengadakan rapat koordinasi rakyat semesta gitu. Gitu ya, rapat koordinasi rakyat semesta, RKRS kalau itu rapat koordinasi rakyat semesta. Harus kumpulkan semuanya, tunjuk siapa panglimanya. Kalkulasi yang baik, siap, diperkirakan bakal menang, maju memberontak penguasa dengan pedang-pedang kaum muslimin, dengan senjata-senjata kaum muslimin. Ketika itu jihad. Bismillah harus maju. Mana orang? Takut semua. Mana orang? Ketika itu jihad. Tapi kalau ternyata kekuatan tidak berimbang, senjata tidak ada, cuma massa doang, tidak punya senjata, tidak punya pemimpin, tidak ada koordinasi dan segala macamnya, ya tidak boleh, hukumnya haram mengadakan penggulingan kekuasaan walaupun penguasanya non muslim. Ketika tidak terpenuhi persyaratan tadi, tidak boleh melakukan kudeta militer. Terus bagaimana? Sabar menahan diri untuk meredam fitnah yang ada, sambil banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan ganti kepada kaum muslimin, penguasa yang muslim. Banyak-banyak bertobat kepada Allah, banyak-banyak beramal saleh, bertakwa kepada Allah. Semoga dengan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala mengganti penguasa yang kafir dengan penguasa yang muslim, bahkan penguasa yang muslim dan adil. Nah, sudah bermasyarakat bagaimana biasa. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Adapun bentuk pemberontakan yang diharamkan dalam Islam semuanya ikhwan. Sekecil apapun walaupun jengkal, baik fisik ataupun non fisik, sebagaimana yang saya terangkan kemarin. Yang tadi di awal, barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Baik. Ada yang tanya, apakah boleh melaporkan penguasa ke KPK jika ada bukti-bukti korupsi? KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi, gitu ya. Ini lembaga resmi, ditunjuk pemerintah resmi untuk untuk memberantas semua korupsi yang ada, walaupun penguasa yang korupsi. Diusut, yakin? Kalau ini adalah lembaga resmi, maka diperbolehkan dari kita untuk melaporkan bukti-bukti korupsi penguasa kepada KPK. Nah, artinya kalau kita sebagai masyarakat hendak menyampaikan aspirasi, hendak menyampaikan ide-ide dan segala macamnya, itu memang dianjurkan untuk disalurkan kepada lembaga-lembaga resmi pemerintah, bukan dengan cara sendiri. Melaporkan kepada KPK, baik yang korupsi tingkat desa, lurah, atau camat, atau bupati, atau wali kota, atau gubernur, atau menteri, ataupun presiden.
semua dilaporkan kalau ada bukti-bukti korupsi yang ada. Nah, kalau lembaga resmi boleh. Barakallahu fikum. Apakah kita semua muslim harus sami'na wa ata'na kepada penguasa walaupun nyawa di ambang pintu karena saking zalimnya suatu penguasa tersebut? Jawabannya na'am. Walaupun mereka memakan hartamu, walaupun mereka memukul punggungmu, tetap kamu katakan sami'na wa ata'na. Barakallahu fikum. Dan itu ketika antum meninggal dunia dengan memegangi prinsip ini, antum meninggal dunia di atas sunnah. Barakallahu fikum. Di atas sunnah. Iya, itu yang diinginkan dalam Islam. Di atas sunnah. Sehingga perjuangannya luar biasa ya kan. Berat sekali mengamalkan prinsip ini. Tidak semudah yang dibayangkan. Karena yakin hatta antum berikutnya gak bakal kuat. Sekarang yang ngomong samina wa ta'na begitu antum yang kena, wah, gerundelnya luar biasa. Ya Allah ya. Nah ya Pak. Nanti digabungkan dengan pembahasan berikutnya terkait dengan masalah solusi Islam meredam kekejaman penguasa. Nah, digabungkan dulu, baru ada penjelasan lebih lanjut insyaallah taala. Insyaallah ya, kalau ada kesempatan tema berikutnya ialah solusi Islam meredam kekejaman penguasa. Atau supaya hurufnya sama, solusi agama meredam kekejaman penguasa. Gitu. Foto AIKB gitu ya. Tolong penjelasan dari hadis yang menjadi andalan firqah Khawarij di bawah ini. Sungguh akan ada para pemimpin yang berbohong dan berbuat zalim, maka barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan menolong mereka dalam kezaliman mereka, maka dia bukan golongan kami, bukan golongan mereka. Dia tidak akan masuk dalam dia tidak akan masuk ke dalam telaga haud bersama dengan aku. Hadis riwayat Ahmad. Naam. Ini hadis sahih. Sahih kan ingat saya dari sahabat Ka'ab bin Ujrah dan juga yang lainnya. Nah, sesuai dengan lafadznya, membenarkan kebohongannya, menolong kezaliman mereka. Diancam dengan ancaman riwayat ini. Adapun prinsip yang tadi kita bawakan itu bukan membenarkan kezaliman mereka atau membenarkan kebohongan mereka. Bukan. Tetapi kita tetap mendengar dan mentaati penguasa walaupun dia zalim. Ada mereka dengan zalim, tetap dia zalim. Ini zalim. Ini bohong. Tetapi bukan diberontak. Paham ya? Bukan dibantu, bukan ditolong. Tapi dalam perkara-perkara umum barakallahu fikum, kita tetap mendengar dan mentaati mereka. Jadi prinsip ketaatan dan mendengarkan penguasa itu bukan berarti kita membantu mereka pada kebohongan mereka atau pada kebohongan mereka, bukan ya Pak. Tidak, artinya tidak boleh memberontak penguasa. Zalim, bohong. Hanya akan dibahas insyaallah di antara solusi Islam ialah menasihati para penguasa yang zalim. Menasihati para penguasa yang zalim. Barakallahu. Nah, adapun yang dikerjakan oleh kaum Khawarij, mereka salah kaprah dalam memanakan riwayat ini. Paham ya? Dengan alasan tidak membantu kezaliman penguasa, dengan alasan tidak membenarkan kebohongan para penguasa, mereka justru melakukan apa? Gerakan pemberontakan kepada penguasa. Itu yang salahkan ya Pak. Barakallahu. Bohong jangan dibetulkan, salah jangan dibetulkan, zalim jangan dibantu, tetapi tidak boleh diberontak. Barakallahu.
Kalau KPK menyiarkan kepada media massa bagaimana? Menyiarkan hasil usutannya itu atau menyiarkan orang-orang yang ditengarai korupsi? Hasilnya kan? Jadi kasus sudah diproses, ternyata betul pejabat ini dinyatakan korupsi. Kemudian disampaikan jumpa pers gitu ya. Jumpa pers sampaikan bahwasanya kasus ini gini diputuskan korupsi. Maka dia begini. Yaitu haknya KPK. Dikarenakan lembaga resmi. Itu haknya KPK. Kalau secara syar'inya barakallahu dinasihatkan kepada pihak KPK untuk mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Apakah memunculkan reaksi anarkis dari pihak masyarakat atau tidak? Kalau tidak, maka sampaikan. Itu biasanya lebih melegakan hati masyarakat. Ya, bagus itu kerja KPK yang jebol. Iya, kena. Iya, bagus. Kalau menyurut amarah rakyat kan? Barakallahu. Ini kembali kepada kebijakan KPK. Allahul musta'an. Pemimpin muslim tetapi perbuatannya kufur, seperti pergi ke dukun, sihir dengan bantuan jin, i'tiqadnya penuh kesyirikan, selain juga kejam. Apakah diperbolehkan untuk memberontak? Jawabannya ya kawan, ini kembali kepada kaidah pengkafiran orang lain. Tidak semua orang yang jatuh dalam tindakan kesyirikan divonis musyrik. Tidak semua orang yang jatuh pada kekufuran divonis kafir. Perbuatannya kufur, perbuatannya syirik. Adapun pelakunya, kalau hukum vonis itu belum bisa langsung. Ada proses yang sangat panjang sekali di kalangan para ulama untuk bisa menvonis orang itu kafir, dikeluarkan dari Islam dengan akibat perbuatan kufurnya. Paham ya? Maka yang demikian ini barakallahu susah bagi kita untuk mengkafirkan penguasa itu, apalagi memberontaknya. Sehingga dipastikan dulu statusnya apakah dia masih muslim atau dia sudah kafir. Dan itu kembali kepada para ulama. Ketika para ulama yang memberikan fatwa sudah kafir, maka diproses bagaimana saya terangkan tadi. Barakallahu. Ada berkait dengan tindakan-tindakan dia itu yang dosa ya penguasanya. Dia kedukun yang dosa penguasanya. Dia punya sihir ya itu dosa penguasanya. Itu semuanya penguasanya ya Pak. Pribadi sang penguasa. Barakallahu. Banyak kata-kata kami dalam Al-Quran. Mohon dijelaskan. Iya, dalam bahasa Arab kata-kata nahnu, kami itu memiliki dua makna. Yang pertama untuk orang banyak, dia dan orang lain yang bersama dengan dia. Yang kedua satu orang saja, tetapi fungsinya untuk mengagungkan dirinya. Kami, satu orang yang mulia yang agung begitu. Jadi tidak ada masalah. Kalau terkait dengan kami, lafaz nahnu atau lafaz kami dan yang dimaukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka berarti Allah Tabaraka wa Ta'ala mengagungkan dirinya. Paham ya? Allah tunggal mengagungkan dirinya, zatnya dengan kata-kata nahnu. Sehingga tergantung konteks nahnu dari apa. Mungkin nahnu orang banyak, atau mungkin nahnu satu orang yang mengagungkan diri pribadi. Itu secara pesawat demikian. Orang tua kafir, apakah perlu mendoakan dalam kurung bapak meninggal ibu masih hidup? Untuk yang sudah mati di atas kekufuran, tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk mendoakan kebaikan orang yang mati kafir. Maka nalil mu'minina ayyastaghfiru al-musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ini ayat terkait dengan Nabi Ibrahim ketika mendoakan kebaikan untuk bapaknya masih kafir. Tidak boleh bagi kaum muslimin untuk memohonkan ampun kepada kaum musyrikin setelah jelas bagi mereka
mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Sehingga kesepakatan para ulama, kalau orang itu mati di atas kekufuran, mati kafir dia, sudah tidak boleh didoakan lagi. Kafir. Adapun yang masih hidup boleh didoakan. Didoakan dengan hidayah, dengan taufik, dengan Islam, dengan iman, itu boleh. Dikarenakan orang yang masih hidup masih punya kesempatan untuk itu. Barakallahu fiik. Paham ya? Sehingga doanya bukan Rabbi firli wali walidayya, bukan. Tapi doanya khusus ini. Dikarenakan ibunya masih hidup dan dia non muslim, didoakan khusus. Ya Allah, beri anugerah hidayah kepada dia, taufik kepada dia, anugerah Islam kepada dia, ya Allah, bila akhir, supaya dia masuk Islam. Allah alam ini terkait dengan Suriah saya nggak tahu ya. Ada yang sudah buka internet? Bagaimana dengan keadaan kaum muslimin di Suriah? Apakah ada fatwa ulama tentang kondisi muslimin di Suriah? Ada yang sudah baca fatwa? Anak pribadi bukan pemain internet jadi nggak tahu. Sekarang juga belum saya dengar bagaimana fatwa ulama yang dari Suriah. Allah alam. Yang baru pulang dari umrah kemarin juga tidak menginformasikan terkait dengan masalah kasus Suriah. Wallahu a'lam. Tidak tahu saya. Ada yang bisa membaca? Tahu fatwanya ulama barangkali? Ngasih saya daripada kita? Nggak bisa? Ada? Gimana? Oh, para persendika Arab. Tidak, fatwanya para ulama nggak ada. Di mana? Di sahabnya atau apa ada? Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin nanti kalau ada yang berangkat lagi ke sana dititik pertanyaan bagaimana terkait dengan Suriah. Seingat setahu saya kasusnya ini Syiah ya. Alawiyin dibantu Syiah. Bedanya apa Alawiyin dengan Syiah? Doa kalau itu Syiah membantai muslimin awam, diyakini Sunni. Karena pemahaman umum kata-kata Sunni itu bukan semata-mata Salafiyin. Sunni itu harus sunnah maksudnya, bukan Syiah maksudnya. Ya bukan Syiah. Dari kalangan Sufiyah Sunni, dari kalangan Asy'ariyah Sunni. Orang awam dikatakan Sunni. Kalau itu. Sehingga dilihat Allah apakah Salafiyin atau bukan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalaupun itu terjadi ya kurang lebih samalah dengan kasus di Yaman kemarin dari kalangan Rafidhah yang menyerang kaum muslimin. Barakallahu. Ada huwa. Ada lagi yang lain? Gimana Pak? Masya Allah. Pinjam untuk apa Pak? Mengadakan acara non-muslim di tempatnya kaum muslim. Misalkan mengadakan acara Paskah gitu. Orang kafir orang sesat. Lain Pak. Sesat itu kan muslim tapi penyimpangan gitu ya. Ini orang kafir. Misal orang Kristen ingin mengadakan acara Paskah yang kemarin itu ya. Paskah itu bahasanya. Paskah ya. Mengadakan acara Paskah, nyewa gedung milik Muhammadiyah gitu ya. Atau gedung milik NU misalnya. Atau gedung milik Ali Irsyad gitu ya. Atau pinjam masjid Darul Arqam misalnya gitu ya. Assalamualaikum. Jawabannya, ya jelas tidak boleh. Itu acara besar mereka. Jangankan meminjamkan tempatnya kaum muslimin, mempersilakan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Kita datang atau kita meridhoi acara mereka saja tidak boleh.
Barakallahu walladzina la yashhaduna az-zur. Di antara sifatnya hamba-hamba Allah yang beriman, ibadur rahman, adalah orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Disebutkan dalam tafsirnya az-zur ay a'yatul musyrikin. Tidak menyaksikan idnya kaum musyrikin. Ya jelas tidak boleh, Pak. Loh, itu kan dalam rangka toleransi, kerukunan antar umat beragama. Bukan begitu cara rukun itu. Rukun antar umat beragama itu dalam perkara duniawi, bukan dalam rangka acara-acara ritual mereka. Ritual lakum dinukum waliyadin, itu prinsipnya. Kalau duniawi, labas. Barakallah itu. Gitu lah ya. Misalkan bapak punya gudang, disewa oleh Baude Wong Cina kafir untuk usaha dia, ya pada masalah duniawi, silakan. Paham ya? Tapi kalau gudang itu disewa atau dipinjam untuk acara Paskah, afwan lakum dinukum waliyati. Paham ya? Nah, iya. Sehingga ketika terjadi seperti itu, Evan, itu dikarenakan pemahaman pluralisme. Nah, si angel ya, si angel ya, lebih lah, gitu ya. Nah, pemahaman seperti ini, Evan, ini pemahaman yang sangat mengerikan. Ini yang menampilkannya dari kalangan jin. Dan yang kedua sekarang ya, Masya Allah. Nah, Evan, kalau yang kedua, bagaimana kalau orang sesat, gitu maksudnya. Orang yang sesat pinjem tempat untuk acara bid'ahnya itu, gitu ya. Nah, misalnya kalau untuk acara-acara duniawi, labas, insyaallah, nggak ada masalah ya, Pak. Sekarang untuk acara bid'ahnya, jawabannya juga tidak boleh. Bukan karena prinsip lakum dinukum waliyadin, bukan. Tapi prinsipnya ialah wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bantu-membantu di atas dosa dan permusuhan. Kan muslim? Iya muslim, tidak salah. Kan bukan orang kafir? Iya, bukan orang kafir. Tapi dia ahli bid'ah. Kan muslim? Iya muslim. Terus bagaimana? Oh, tidak boleh. Bukan terkait dengan muslimnya sekarang. Dikarenakan acaranya itu adalah acara-acara menyimpang, acara-acara bid'ah, maka kita tidak boleh membantu siapapun dalam perkara dosa, permusuhan, maksiat, penyimpangan, bid'ah dan segala macamnya. Jangankan tempat yang segede itu, Pak. Ngasih urunan nih, kamu tak bantu 10.000 untuk beli aquah supaya acaranya gayeng gitu. Tak boleh, hanya 10.000. Bertahun al-ismi wal udhud, apalagi menyewakan gedungnya itu untuk acara-acara seperti itu. Wah, tambah parah. Sekarang bukan meminjamkan, Ustaz, nyewa, dia bayar. Kan berarti kan bisnis duniawi. Ngerti ya? Duniawi kan, Ustaz. Yang dimaukan duniawi itu bukan semata-mata bayar, tetapi acaranya pun juga duniawi. Paham ya? Tapi kalau acaranya acara ritual maksiat, ritual bid'ah, walaupun dibayar 1 M, tidak boleh diterima dan tidak boleh membantu mereka dengan tempat tersebut. Acaranya dibahas. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Paham ya? Nah, tak kasih gambaran supaya antum bisa tahu bagaimana parahnya. Sekarang ada seseorang, kita memiliki misalkan gedung pertemuan. Dari kalangan ahlul bid'ah, orang yang menyimpang, yang sesat, nyewa acara itu untuk acara bid'ahnya. Tadi dikatakan jangan gitu ya. Kenapa jangan? Mungkin banyak yang komplain. Sekarang saya bikin contoh. Afwan sidang Pak ya. Dari grup Doli, tempat lokalisasi di Doli sana itu, nyewa gedung milik Anda, barakallahu fikum, dibayar untuk mengadakan acara seks bebas.
Jangan terkejut. Saya mau tanya sama antum. Ketika itu antum sewakan atau tidak? Sewakan atau tidak? Bayar loh ini. Kenapa tidak? Kenapa kok tidak? Oh, langsung, ya gak mungkin Ustaz. Masuk saya nyewakan gedung untuk acara seks bebas dari kalangan mereka, ngawur itu. Ngawur tuh? Ngawur. Anda harus tahu, yang namanya bid'ah itu lebih kejam daripada kemaksiatan. Lebih kejam daripada perzinahan. Lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau antum merasa ngeri, merasa besar, kok disewakan kepada orang-orang seperti itu, maka antum pun juga harus merasa besar ketika menyewakannya kepada orang-orang yang dikatakan sesat. Paham ya? Afwan, itu penggambaran saja supaya antum bisa lebih merasakan betapa dahsyatnya bid'ah itu. Assalamualaikum. Halo. Acara apa? Oh, nah kalau 10.000 untuk apa namanya membantu acara orang yang mati, infak bulanan 10.000 dikumpulkan, nanti ada yang meninggal dunia dibantu kain kafannya, dibantu penguburan dan segala macamnya, diambil dari kas desa, bagus. Betul ya, bukan untuk acara tahlilan ya. Nah, tapi kalau untuk acara-acara yang jelas-jelas menyimpang dan bid'ah, maka ada dua opsi. Yang pertama, dilobi dulu via kadesnya itu, kasih penjelasan terlebih dahulu, dakwai dulu, tausiai dulu, ceramai dulu. Dengan cara yang baik, tentunya dengan cara yang bagus, kasih penjelasan begini. Artinya sampaikan kita orang yang taat pada penguasa dan segala macamnya, tapi dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Nah, ada perkara ini begini. Yang intinya bukan karena kita nggak mau membantu, tapi dikarenakan acaranya melanggar syariat, jadi kita nggak bisa membantu. Alhamdulillah mereka menerima dengan baik, masya Allah. Selesai urusan. Nah ya, untuk grupnya yang pakai rompi jangan ditarik. Alhamdulillah ditarik, gitu ya. Ya, ada penjelasan mereka paham itu loh. Tapi dari sisi yang lain antum membantu. Ya, ketika kerja bakti antum membantu untuk beli peralatan atau segala macam. Jadi mereka ngerti, oh kalau perkara mufa mau mereka, kalau gini-gini nggak mau, gitu ya. Tapi kalau sangat alot, dikarenakan sangat benci yang luar biasa kepada antum, tidak ada kata-kata A, B, C, kasih. Kalau tidak maka begini. Kecil banget ini penguasanya. Ya sudah. Kalau demikian kondisi Ikhwan, antum kasihkan sumbangan tadi dengan penuh ketidakrelaan. Gitu ya. Gitu. Yang dosa ya. Bukan antum. Terus antum jangan ikut-ikutan acara itu. Tahu-tahu ikut memeriahkan dengan pertandingan futsal. Jangan ikut memeriahkan. Normal, landai saja. Ansor ya. Nah, barakallahu fikum. Baik ya, saya kira cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab, dan insyaallah kalau ada kesempatan pada perjumpaan berikutnya yang akan kita bahas nanti insyaallah solusi agama dalam meredam kekejaman penguasa insyaallah. Alhamdulillah subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.